Jawa sudah mengenali Mas. Itulah dikatakan contoh jelas, jelas. Tempat makan mata. Nya, sabdo, sakti, sabdo desa, Selamat malam, Rahayu Gus. Rahayu, dan semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Sang Hakaryo Jagat. Amin, amin, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mendengarkan cerita dari Gus Sukana, mendengarkan penjelasan dari Gus Sukana ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang candi-candi yang ada di sekitaran Gunung Lawu ya Gus ya. Sih, Ada beberapa candi di situ, Candi Suko yang sudah tidak asing lagi, sangat terkenal, Candi Cetro, Candi Ketek, ada juga situs Menggung, ada juga candi-candi yang lain. Nanti Gus Sukana akan menjelaskan itu satu persatu. Untuk itu saksikan terus channel Jejak Kembara TV. sih. Di daerah lereng Lawu itu kan sudah tidak asing lagi bahwa di situ itu banyak situs peninggalan atau bisa dikatakan terdapat candi-candi Gus. Ada candi Suko, ada candi Ketek, ada candi Cetro. Kalau di daerah yang lebih bawah lagi kita bisa menemui candi atau Menggung itu situs atau tapi memang berbentuk seperti candi ya Gus. Situs Menggung itu daerah Menggung itu ibaratnya sawangan. Oh ya, nanti bisa diceritakan Gus karena satu persatu apakah ini sebagai apa nanti ya, itu Gus Sukana yang lebih tahu. Ini ada tatanannya atau ada urutannya atau memang terpisah gitu. Nah, itu monggo dari mana? Kalau dari tatanan memang kita harus melihat dulu Candi Ketek, Cetro, Suko. Tapi tiga candi itu memiliki dua fungsi di era yang berbeda. Jadi pada kita bukan mengatakan fungsi awal ya, tapi kita katakan fungsi di Jawa kuno, manusia Jawa kuno itu tiga candi itu punya fungsi yang berbeda, punya garis berbeda. Di zaman Brawijaya Agung punya fungsi yang berbeda juga. Kita yang kupas kita sharing yang fungsi pada zaman Jawa kuno. Pada dulunya itu kan manusia Jawa kuno itu menempatkan tiga situs atau tiga papan panembah itu sebagai pencarian hakikat hidup manusia. Hakikat hidup manusia itu kan ada cinta dan kebijaksanaan. Atau kalau Pythagoras pernah mengatakan itu filsafat, filosofia ya. Filsafat itu cinta dan kebijaksanaan. Dan hakikat hidup sendiri itu kan adalah Sang Hakaryo Jagat, di mana adalah Sang Hakaryo Jagat itu adalah sumber cinta, sumber pengetahuan, sumber ilmu, sumber kebijaksanaan. Sumber dari segala sumber itu. Sumber dari segala sumber. Sang Hyang Bathara Wisnu. Ketek itu adalah kera. Kera itu kalau kita cara Jawa gotak gatuk matuk. Ketek itu kan adalah makhluk yang ingin mencapai penyempurnaan tertinggi. Kalau kita ambil filologi nama dari sudut pandang kera itu sendiri. Tapi kalau dari spiritual, ketek kera itu adalah kelangenan hewan yang disayangi Sang Hyang Wisnu. Maka di situs candi sebenarnya bukan candi itu. Oh, malah bukan candi. Tiga tempat itu bukan candi. Lah, nopo niku Gus kalau bukan candi? Punden Brondak. Oh, Punden Brondak. Jadi
kata candi atau prasada itu persembahyangan Buddha itu di era-era awal ketika Pranotogomo sudah masuk. Kalau manusia Jawa kuno manembahnya itu di punden Brundak, kalau tidak ya dikatakan kacumas atau piramid. Kan bentuk candi ketek sendiri kan bukan seperti kita katakan candi punden Brundak. Punden ketek itu kan cuma batu ditata, dan jalan naiknya itu ketika saya sowan sana itu kan kecil, dan di situ para arkeolog juga pernah menemukan relief atau arca berbentuk akupa atau kura-kura. Para arkeolog sempat menemukan relief berbentuk kura-kura di Candi Ketek. Ya, itu kan menyimbolkan bahwa di situ ada pusat penyempurnaan atau papan manembah, mempersembahkan, mencari hakikat. Siapa pencari hakikat? Siapa pemegang hakikat spiritual tertinggi? Sang Hyang Wisnu. Karena dalam kisah-kisah awatara Wisnu, Wisnu menjelma, Wisnu turun ke dunia, pernah disebutkan beliau menjadi kura-kura untuk mengebor Samudra Mantana, mencari Tirta Amarta. Kita bedah dari yang tinggi, kemudian yang kedua, Papa Manembah Maneggung. Bagaimana cara mewujudkan, mencari ilmu kasunyatan atau epistemologi. Jawa sudah mengenal itu. Itulah dikatakan cetha, jelas. Tempat papan Maneggung, turunnya sabdo jati, sabdone sang poro suci. Di situ yang bersetana sebagai karena kan kemarin kita membedah Gunung Lawu, Indra, Wisnu tadi di tempat di bagian timur Lawu ada peradaban, dan juga beliau bersetana di Punden Ketek. Kemudian kan ada Brahma, maka Brahma bersetana di situ. Maka di Cetha itu kan entah itu kebetulan atau tidak. Kemarin kita sempat menyinggung Taman Saraswati. Ya. Entah itu kebetulan atau tidak, tapi tempat itu memang betul-betul selaras siapa yang lenggah di situ. Sang Hyang Bromo melawan Sang Hyang Betari Saraswati. Punden suku aksiologi, beraksi, wahyu turun diaksikan ke masyarakat. Sistem tata masyarakat di situ yang dikepalai oleh Sang Hyang Vasno atau Sang Hyang Mahadewa. Pon. Maka di situ banyak sekali cerita-cerita tentang kehidupan Samudra Mantana, Kidung Sudamala, Pangruatan, dan lain sebagainya. Cara garis fungsi zaman Jawa kuno. Nah, Pon itu berkait Pon dan juga Saraswati itu berkaitan. Dari Cetha Sukuh itu punya kaitan oleh Sang Hyang Saraswati. Yang dari Cetha ke Sukuh. Ya, ada suatu saya tangkap ada suatu ritus atau upacara yang berkaitan dengan kedua candi itu. Maka kan di dekat situ kan ada Manggung itu masih di daerah bawah sih, tapi tetap masuk di lereng Lawu. Ya, Manggung. Itu kaitannya dari itu karena karena Hyang Saraswati itu tahun jatuh pawukon Jawa itu adalah Dukut. Berdasarkan penuturan beberapa teman-teman termasuk sharing sama jenengan, kan di situ ada ritus yang dikatakan Dukut. Iya, kalau di Menggung itu kebetulan kan juga dekat dengan kita. Ya. Itu memang ada upacara, kalau di sana menyebutnya itu upacara bersih desa. Ya. Dukutan. Namanya Dukutan. benar itu dukutan, dan dilakukan atau diselenggarakan saat-saat wuku dukut gitu. Memang di Menggung itu. Memang itu karena Saraswati letaknya di hari itu. Itulah kenapa simbol-simbol kehidupan itu letaknya ada di Candi Cetha dan Sukuh, terutama Candi Sukuh, simbol-simbol kehidupan.
nanti ada kaitan lagi sama ada ritus upacara Mandalosio mengelilingi Lawu itu searah melawan Jarum Jan. Oh, Mondosio Gus ya. Mondosio. Itu di daerah Pancot kalau tidak salah, masyarakat Pancot. Benar itu Gus, itu di daerah Pancot itu memang ya mungkin hampir sama kayak yang di daerah Menggung itu. Iya. Itu upacaranya juga hampir sama. Apa namanya pelaksanaannya? Mungkin kalau seingat saya itu Gus. Upacaranya namanya Mondosio itu. Benar itu proses berjalannya. Karena kan Hari Mondosio dalam Pawukan itu dewanya adalah Sangyang Penyarian yang juga bersetana di Candi Suko, Keblat Wetan, Umanis. Nah, dua dewa itu nggak akan terpisahkan sebagai penulis takdir dan penulis kehidupan. Kalau ini Gus, apa di Sukuh kan yang bisa kita lihat secara fisik atau itu terdapat relief-relief yang ini ya apa Linggayoni itu ya, kalau di Sukuh ya Gus. Yang vulgar. Yang vulgar itu sebenarnya nopo nih Gus? Apa itu maknanya itu, artinya itu? Kan kita kembali lagi ke simbolisasi sukuh atau suku kaki, kisah pranataning kehidupan atau aksi tadi. Linggayoni kan adalah simbol kesuburan, simbol tata bagaimana sangkan paraning dumadi, mulut bukaning dumadi. Seterata manusia hidup pada waktu itu, itulah kenapa di situ disimbolkan adanya banyaknya Linggayoni seperti itu. Karena memang fungsi Candi Sukuh, saya beberkan Candi Sukuh itu kenapa ada simbol Linggayoni di situ. Linggayoni menyimbolkan, maaf bahasa vulgarnya adalah sek. Simbol sek bukan kita arti in the box seperti itu, tapi on the box dalam arti luas adalah tatanan bagaimana kita bekerja, makarti, berkarya. Letak itu adalah, maka Candi Sukuh adalah portal atau pintu, salah satu portal pintu cakra sek bumi. Utamanya itu di India, pintu pertama itu di Sukuh, kedua di Peru. Makanya NASA itu kan pernah menemukan ada tahun 2000 sekitar 2010-an, era-era segitu kan pernah gempar. Kalau NASA melihat dari atas tuh kok Candi Sukuh itu ada cahaya sampai ke Peru. Karena itu simbol Linggayoni diletakkan di situ sebagai pemegang kunci cakra sekla. Kalau kita mau bedah lebih lanjut, yaitu tadi kita besok sana. Teman-teman pemirsa Jejak Kembara juga biar lebih tahu tempat Sukuh secara nyata gitu kan. Ya. Ada kesempatan kita nanti ke sana. Kemudian ada juga itu tadi isi atau relief-relief yang ada di Sukuh ya Gus ya. Mungkin Gus Sukana juga bisa menjelaskan relief-relief apa yang ada di sini juga di Candi Cetro dan juga Candi Ketek Gus itu. Kalau tadi bukan candi ya, mungkin punden berundak dari Punden. masyarakat Jawa kuno menyebutnya sebagai punden berundak. Nah, di Ketek itu nopo niku isi dari makna yang ada relief di situ. Ketek enggak punya relief. Oh, Cuma relief berbentuk arca itu tadi. Karena kan ketika manusia sudah mencapai titik spiritual tertinggi, nah ini perlu digarisbawahi dengan bijaksana dan sangat baik. Nun sewu, spiritual itu bukan yang tersebar sekarang ini atau yang dikatakan obong menyang, dukun dan lain sebagainya. bukan itu sebenarnya spiritual itu. Ya, Iya. benar. Saya juga sepakat kalau spiritual itu bukan klenik, bukan gitu ya Gus ya. Spiritual itu lebih tinggi daripada prantogomo atau ilmu agama. Spiritual itu adalah hubungan titah lawan sang hakaro jagat, hubungan manusia dan Tuhan tanpa batas-batasan tertentu. Jadi diri kita, raga, ego, emosi semua sudah lepas. Nek dikatakan sesiti jenar, aku ki ora ono, anane yo ingsun Gusti. Tempat Candi Ketek itu kan kosong blong, cuma ada
batu ditumpuk, di atasnya ada stana seperti Linggayoni. Sama ini pancuran, kalau tidak lupa itu. Iya. Ada apa sendang atau pancuran yang ada untuk pemandian apa juga kurang paham. Iya. Diketek. Karena kan sakti atau pendamping dari Wisnu itu juga dewi pembawa kesuburan, simbolnya juga air, yaitu Sri Laksmi dan Sri Widawati. Maka kan di atas itu juga ada pancuran air. Ya. Maka dari itu maknanya adalah kita bersuci dulu. Maka Candi Ketek, Ceto, Sukuh itu punya dekat-dekat dengan mata air. Kita bersuci dulu, memantaskan diri. Datan nggih. Niku nah itu apakah juga ada bumbu? Kalau candi itu bukan candi, itu pelanggat. Memang ibaratnya itu memang tidak ada kata candi, ya tempat itu dinamakan memang pelanggatan. Karena Artinya nopo niku Gus pelanggaran? pelanggat itu kan seperti langgar atau musola, tempat ibadah kecil. Karena kan untuk naik ke 3 tahap itu kan memang harus melalui tahap spiritual yang tinggi, tahap batin yang sangat-sangat tinggi, baru bisa naik ke Lawu. Maka orang-orang zaman Jawa zaman dahulu yang dekat lereng Lawu sebelah barat itu memantaskan dirinya itu di pelanggatan sampai dia titik bisa sowan ke Gunung Lawu. Tapi kalaupun tidak, dia tetap bersembahyang di situ karena kan Sang Hakaryo Jagat itu luar biasa. Sudah bisa naik ke Lawu itu kan para satria, brahmana, dan itu yang tertentu. Tapi kalau para wiku bebas, keluar masuk, tiket free. Punya privasi. Bebas. Berarti pelanggatan ini tatarannya bisa dikatakan yang kawula tadi. Kawulo. Kawula tadi. Kalau di barat Lawu itu di Pelanggatan, kalau di pintu masuk atau di timur utara itu ada Jogorogo yang kemarin kita bahas. Jogorogo kemarin. Iya. Wah, ini menarik sekali yang diceritakan Gus Sukana ini. Ada lagi Gus tentang Punden Berunda yang masih kesupen disampaikan barangkali? Episode besok saja kita kupas tentang 3 sistem candi itu dengan eranya Brawijaya. Oh siap. Nanti kita bisa sedikit demi sedikit nanti mengetahui dan memperkaya referensi ya Gus ya, untuk memperkaya referensi dari ini. Wah ini kalau dikupas mungkin bisa berpuluh-puluh episode. Nanti jublek. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Ya. Di episode berikutnya kita masih bersama Gus Sukana akan bercerita tentang apa tadi Gus? Dari Tentang tatanan candi-candi, percanden atau punden di di eranya Brawijaya. eranya Brawijaya. Untuk itu teman-teman saksikan terus ini channel Jejak Kembara ini. Dan apabila teman-teman mau bertanya dengan Gus Sukana, itu bisa langsung saja tulis di komentar, pasti akan dibalas. Sharing bisa, koreksi juga boleh. Koreksi juga boleh. Karena kulo niki jalmo sawantah atau manusia biasa yang letaknya itu ada kesalahan. Siap, nanti ini pasti akan kita jawab. Untuk itu teman sekian dulu, terima kasih dan salam Jejak Kembara.